hari ini aku bisa makan bayi lagi. Gawat, pakai segala nangis nih bayi. Aku harus segera bawa pergi bayi ini. Gimana sayang? Apa kamu betah tinggal di sini? Loh mas, kok nanyanya gitu? Ya kan, ini rumahnya gak terlalu besar sayang. Apalagi ini rumah bekas tinggal mas sama istri mas dulu. Nggak apa-apa mas, aku nggak masalah kok. Asal nggak kehujanan dan bisa tinggal bareng sama mas. Alhamdulillah, mas seneng banget dengernya. Iya mas, aku juga bahagia banget bisa nikah sama mas. Syukurlah. Oh iya sayang, besok mas sudah harus berangkat keluar kota. Kamu gak apa-apa kan mas tinggal dulu? Nggak apa-apa mas, tapi kalau aku kangen, mas bisa kan pulang lebih cepat? Insya Allah sayang. Lagian mas sekarang kan kerjanya di luar kota, bukan di luar negeri lagi. Jadi mas usahain seminggu atau 2 minggu sekali mas pasti pulang. Iya mas, aku juga nggak bisa lama-lama jauh-jauhan sama mas. Apalagi kan kita baru nikah. Iya sayang, mas ngerti kok. Tapi inget ya, selama mas di luar kota, kamu jangan macem-macem loh. Mas nggak mau apa yang pernah terjadi sama Yuli terulang kembali. Ah mas Ayus, ya nggak mungkin lah mas, aku kayak gitu. Emang aku perempuan apaan? Iya sayang, maaf. Mas cuma khawatir aja. Udah mas, nggak usah mikir macem-macem. Ayo tidur, udah malam ini. Besok mas juga harus berangkat pagi-pagi kan? Iya sayang. Oh iya nak, besok kita jalan yuk. Jalan? Emang mau jalan kemana, Pi? Kita ke mall aja gimana nak? Katanya besok ada event makanan Korea gitu loh. Wah, mau, Pi. Pasti makanannya enak-enak tuh. Pastinya dong, besok itu banyak diskon promonya. Pokoknya kita besok harus datang nak ke event itu. Event? Gimana tuh Pi eventnya? Dah, ganggu suasana aja lo ul. Lah, gua kan cuma nanya Pi. Sewot bener lu. Lagian gue sekalian mau beli paket data ini. Itu loh, kata Opi ada event makanan ala Korea di Mall Slebeu. Jadi besok ini Opi mau ngajakin aku ke sana. Wah, kebeneran nih nak. Aku juga suka banget loh sama makanan ala Korea. Ya udah, besok kita bareng aja kalau gitu. Iya kan, Pi? Iya nak. Mantap. Ngeselin banget sih Pak Ul. Padahal besok gua mau ngungkapin perasaan gua ke Nana. Jadi pengganggu aja nih Pak Ul. Wah, mas, perhiasan ini beneran peninggalan mantan istri mas? Iya sayang, semua perhiasan ini peninggalan Yuli semua. Dia dulu emang suka belanja dan suka mengoleksi barang perhiasan. Berarti emang bener ya mas, Mbak Juli dulu nggak jual perhiasan ini sama sekali dan memilih menjual dirinya sendiri. Yah, begitulah. Tapi ya sudah, nggak usah dibahas lagi ya. Lagian mantan istri mas itu yatim piatu dan kita emang belum dikasih anak, dan semua perhiasan ini juga dibeli kok pakai uangku. Jadi karena sekarang kamu istriku, barang-barang peninggalan Yuli semuanya jadi milikmu sayang. Apa? Yang bener mas, semua perhiasan ini untuk aku? Iya dong sayang, gak cuma perhiasan tapi semua peninggalan Yuli. Ya ampun mas, aku nggak lagi mimpi kan? Enggak dong sayang. Oh iya sayang,
kamu lihat lemari itu kan? Di dalam lemari itu juga banyak loh barang-barang mahal. Barang mahal? Iya sayang, seperti tas, sepatu, dan baju mahal yang jarang sekali Yuli pakai. Bahkan 80% barangnya masih baru sayang. 80% barang baru? Iya, mantan istri Mas dulu emang suka beli barang-barang mahal. Bahkan alat-alat dapur juga banyak sekali yang dia beli. Tapi nggak pernah dipakai. Setiap Mas suruh pakai, alasannya eman-eman lah, takut rusak, takut hilang lah. Banyak banget deh alasannya. Kok bisa gitu ya Mas? Padahal kan kalau orang normal beli sesuatu berarti kan dibutuhin dan dipakai. Tapi kok mantan istri Mas kayak lebih ngoleksi gitu ya? Ya gitulah sayang. Aku beruntung banget nikah sama Mas Ayus. Gak apa-apa walaupun dia duda, tapi aku bisa dapetin semua harta dan barang mahal peninggalan istrinya. Ya udah sayang, Mas berangkat dulu ya. Iya Mas, hati-hati ya Mas. Istrinya yang susah payah beli ini semua. Sekarang aku yang nikmatin hasilnya. Ini sih sama aja kayak habis dapat warisan. Perhiasannya aja banyak banget gini. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Barusan itu yang dibonceng Tombres. Siapa Ul? Mas Ayus kayaknya, Mat. Oh, tumben Mas Ayus ikut Tommy. Biasanya kan pesan Grab. Mungkin lagi buru-buru kali. Bisa jadi sih Ul. Oh iya, dengar-dengar Mas Ayus sudah nikah lagi ya, Mat? Nikah? Emang iya? Kata siapa lu Ul? Kata Pak RT. Waduh, maknya hal umuran almarhum istrinya, maknya maknanya. Punya lagi A-nya. Mungkin kesepian kali Jok. Apalagi dulu kan Mas Ayus di luar negeri. Di rumah bukannya istrinya setia, malah open BO. Suami mana coba yang gak sakit hati? Ada benarnya juga sih kata Pak Ul Jok. Mungkin Mas Ayus udah kecewa banget sama mantan istrinya. Mbak Vio, beli bakso juga Mbak? Iya nak, lagi ngidam banget sama bakso ini. Walah, anaknya udah keluar tapi masih ngidam aja ya Mbak. Busa aja kamu nak. Udah usia berapa bulan nih Mbak anaknya? Udah jalan 3 bulan nah. Oh, tapi anteng ya Mbak bayinya nggak rewel. Iya nak, alhamdulillah. Apalagi udah kenyang, jadi nggak rewel. Makanya ini aku beli bakso. Udah lapar banget. Tadi nggak sempet masak di rumah. Udah capek banget rasanya. Iya sih Mbak, kalau udah jadi ibu rumah tangga, apalagi baru lahiran gini, pasti repot banget ya. Iya nak, bener. Aku duluan ya nak. Iya, hati-hati ya Mbak. Dul, Papa beli roti krim coklatnya ya. 5 sama donatnya. Variannya campur aja Dul. Oh iya, baik Pak Lurah. Saya siapin dulu ya. Pak Lurah, kok bisa kebetulan ya ketemu di sini? Iya Pak RT, ini saya lagi beli roti pesanan anak-anak. Hihihi. Wah, ternyata anak-anak kita sama-sama suka roti buatan Adul, Pak. Iya Pak, alhamdulillah. Oh iya Pak Lurah, Mas Ayus dan istrinya apa sudah datang ke rumah Pak Lurah buat laporan, Pak? Mas Ayus dan istrinya? Iya Pak, Mas Ayus bulan lalu sudah menikah lagi. Loh, apa iya Pak RT? Kok saya ndak tahu ya? Iya, saya juga baru tahu kemarin karena Mas Ayus datang ke rumah. Mas Ayus menikahnya di luar kota.
di rumahnya membelai perempuannya, Pak Lurah. Acaranya juga sederhana, cuma dihadiri 2 keluarga saja. Oh alah, tapi Mas Ayus belum ke rumah Pak RT. Apa mungkin Mas Ayus masih sibuk? Bisa jadi, Pak Lurah. Ini ya Pak, roti sama donatnya. Terima kasih Dul. Sama-sama Pak Lurah. Mari Pak RT, saya duluan. Iya, Pak Lurah. Dul, Bapak beli roti krim vanilanya ya. 10. Akhirnya setelah seharian aku keliling, malam ini aku bisa mendapatkan mangsa empuk. Aku harus mengikuti perempuan itu agar aku tahu di mana rumahnya. Saatnya aku beraksi. Semakin cepat semakin baik, agar aku semakin cantik dan terlihat awet muda. Aduh, kebelet lagi. Bentar ya nak, mama ke toilet dulu. Akhirnya hari ini aku bisa makan bayi lagi. Gawat, pakai segala nangis nih bayi. Aku harus segera bawa pergi bayi ini. Aduh, maaf ya sayang, mama lama ya. Loh, anakku kemana? Loh, anakku hilang. Ada apa, Mat? Kok kayak ada suara orang minta tolong? Gua kayaknya denger orang minta tolong, Tom. Tolong, Mat, Tom. Mbak Vio, ada apa Mbak? Anakku, Mat, anakku hilang. Innalillahi. Kok bisa hilang, Mbak? Emang gimana ceritanya? Mat, kayaknya ada suara bayi menangis. Itu suara anakku, Mat. Mat, itu Mat. Itu kutang, Tom. Waduh, kuyang Mat, bukan kutang. Iya, maksud gua itu. Ayo Tom, kita kintilin. Nih, tangkap, Cak. Tom, tangkap bayinya. Hup. Ayo Tom, cepat. Kita pergi dari sini. Kita harus lapor ke Pak Lurah, Tom. Ayo Tom. Iya Mat. Itu Bang Walmat sama Bang Tommy. Ngapain ya, Bos? Meneketehe. Udah cepet sana, Cak. Cali bolanya. Iya, Bos. Cak, ketemu nggak bolanya? Duh, di mana ya? Bos, nggak ketemu, Bos. Bos sih ngelemparnya kuat bener. Kan jadi hilang, Bos, bolanya. Waduh. Tuh kan gak ada, Bos. Apa mungkin masuk ke semak-semak itu ya, Cak?
Kalau maju ke situ, Aca nggak berani, Bos. Semaknya rimbun banget. Aca takut. Ada hewan yang gigit Aca, Bos. Ah elah, ya udahlah, gue cari sendiri aja. Sialan, aku gagal mendapatkan tumbal. Aku baru pertama kali operasi di desa ini, dan aku udah kena sial. Wah. Oh, ternyata anak kecil itu yang lempar bola tadi. Dasar anak nakal. Baiklah, jika bayi tadi tak bisa aku dapatkan, maka terpaksa anak kecil ini yang akan menjadi gantinya. Bos, itu bos. Lu kenapa, Cak? Kok kayak ketakutan gitu? Itu ada yang melayang-layang. Itu apa, bos? Itu. Akhirnya, walaupun aku tak bisa makan bayi malam ini, setidaknya aku masih bisa menunda penuaan dengan memakan anak-anak nakal ini. Hi, bos, Aca takut. Udah, gak usah takut. Aha, gua ada ide nih, Cak. Ide apa, bos? Abes. Hihihi, siap, bos. Aneh, kenapa anak itu hanya diam saja? Anak normal harusnya sudah lari terkencing-kencing saat melihatku. Peduli setan. Yang penting aku bisa dapat mangsa malam ini. Bos, cekalan. Yeay. Berhasil, bos. Asik. Asik. Hentikan anak nakal. Riko. Bos, Pak LT nyariin bos tuh. Jadi lepas deh. Apanya yang lepas kok? Itu, Pak. Tadi ada kepala kuyang. Kepala kuyang? Jangan bercanda kamu kok. Udah, ayo pulang. Aca juga pulang ya. Udah jam 9 malam loh. Nanti dicariin sama mama papanya. Iya, Pak LT. Bos, Aca pulang dulu ya. Kita mainnya besok lagi aja. Iya, Cak. Riko. Udah malam bukannya di rumah, malah keluyuran terus di luar. Lah, tapi kan besok libur, Pak. Mau libur kek, mau enggak kek. Kalau udah malam jangan keluyuran terus kok. Bahaya. Emang kamu mau diculik wewe gombel lagi? Ya enggak lah, Pak. Ya sudah, ayo kok pulang. Iya. Aduh, kepalaku pusing. Aduh, sialan. Aduh, pusing banget kepalaku. Kurang ajar. Lihat aja nanti. Aku pastikan dua anak itu akan mati malam ini juga. Akan aku mangsa mereka sampai tetes darah terakhir. Assalamualaikum. Sayang, Mas pulang nih. Assalamualaikum. Kok nggak ada yang nyaut ya? Loh, ternyata pintunya nggak dikunci.
Sayang, Ratna sayang, Mas pulang nih. Astagfirullahaladzim, Ratna, tolong, tolong. Jadi Kuyang itu istri barunya Mas Ayus, Tom. Kata Pak Lurah sih, kemungkinan besar iya nak. Ih, kok bisa sih Mas Ayus nikah sama Kuyang ya Tom? Ya kan Kuyang itu aslinya manusia, Pi. Mungkin Mas Ayus nggak tahu kalau istrinya itu penganut ilmu Kuyang. Nah, bener tuh nak. Menurut keterangan Pak Lurah, Mas Ayus nggak tahu kalau istrinya itu ternyata Kuyang. Tapi gue heran, kemana ya hilangnya kepala Kuyang itu? Gue juga nggak tahu, Pi. Terakhir sih, Kuyang itu nyulik bayinya Mbak Vio. Astagfirullah. Terus gimana dengan bayi itu, Tom? Alhamdulillah nak. Untungnya aku sama Warmat berhasil nyelamatin itu bayi. Syukurlah. Tapi setelah kita berhasil dapatin itu bayi, aku nggak tahu kemana perginya itu Kuyang. Kami udah nggak menemukan jejak Kuyang itu sama sekali nak. Apa mungkin itu Kuyang ditemukan orang lain ya? Terus ditangkap deh. Makanya kepala si Kuyang nggak bisa balik lagi ke badannya. Bisa jadi itu nak. Kasihan juga sih. Soalnya di kuburannya aja udah dalam keadaan membusuk. Ditambah tanpa kepala lagi. Semoga aja nggak gentayangan tuh. Ih, amit-amit Pi. Jadi Kuyang aja serem. Apalagi kalau udah mati begini. Tom, jadi cowok penakut bener lo. Hihihi.